Halo semua, kembali lagi bersama saya di channel ini. Hari ini kita akan membahas pertanyaan yang mungkin sering muncul di benak kita. Bisakah ilmu pengetahuan menjelaskan segalanya? Di era modern ini, sains telah membawa kemajuan luar biasa dalam kehidupan kita. Dari smartphone yang kita gunakan sehari-hari hingga vaksin yang menyelamatkan jutaan nyawa. Tapi, apakah benar sains bisa menjawab semua pertanyaan yang ada? Mari kita dengar pendapat dari 3 filsuf ilmu pengetahuan terkemuka. Pertama, Karl Popper. Dia mengatakan bahwa ciri khas sains adalah kemampuannya untuk diuji dan disangkal. Teori yang tidak bisa dibuktikan salah, menurut Popper, bukanlah sains. Menarik kan? Thomas Kuhn membawa perspektif berbeda. Dia berpendapat bahwa sains berkembang melalui revolusi paradigma. Maksudnya, cara kita memahami dunia bisa berubah total ketika muncul teori baru yang lebih baik. Ingat bagaimana dulu orang percaya bumi itu pusat alam semesta. Paradigma itu runtuh ketika teori heliosentris muncul. Lalu ada Paul Feyerabend yang lebih radikal. Dia menentang adanya metode ilmiah yang kaku. Menurutnya, kemajuan ilmu pengetahuan justru sering terjadi ketika para ilmuwan melanggar aturan dan berpikir di luar kebiasaan. Jadi, apa batas-batas sains? Pertama, sains tidak bisa menjawab pertanyaan nilai dan moral. Misalnya, apa tujuan hidup? Atau apakah membunuh itu salah? Ini adalah wilayah filsafat dan etika. Kedua, ada batasan praktis. Beberapa fenomena terlalu kompleks untuk dipelajari secara lengkap. Ambil contoh kesadaran manusia atau perilaku sistem yang sangat rumit seperti iklim bumi. Ketiga, sains sendiri dibangun di atas asumsi-asumsi filosofis yang tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Misalnya, keyakinan bahwa alam semesta berjalan sesuai hukum-hukum yang konsisten. Ini bukan berarti sains tidak berguna, justru sebaliknya. Memahami batas-batas sains membuat kita lebih bijak dalam menggunakannya. Sains adalah alat yang sangat powerful, tapi bukan satu-satunya cara untuk memahami realitas. Disinilah peran penting filsafat di era sains modern. Filsafat membantu kita memahami asumsi-asumsi dasar sains, mengkritisi metodenya, dan menjelajahi pertanyaan-pertanyaan yang berada di luar jangkauan sains. Kita perlu menghindari saintisme pandangan bahwa sains adalah satu-satunya sumber pengetahuan yang valid. Sikap ini justru bertentangan dengan semangat sains yang selalu kritis dan terbuka pada kemungkinan baru. Yang kita butuhkan adalah dialog antara sains dan filsafat. Keduanya bisa saling melengkapi dalam membantu kita memahami dunia dan tempat kita di dalamnya. Bagaimana menurut kalian? Apakah ada pertanyaan-pertanyaan yang menurut kalian tidak bisa dijawab oleh sains? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman yang mungkin tertarik dengan topik ini. Sampai jumpa di video berikutnya.